Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Selamat sehat semuanya. Malam hari ini senang sekali saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam dialog khusus. Spesial untuk malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman SIK MH, dan juga ada Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Dr. Randus Haji Muhammad Syafruddin. Selamat malam. Ada Kapolresta Cirebon dan juga Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon. Ya. Gimana kabarnya Pak Arief, Pak Syafruddin? Alhamdulillah baik, sehat Bu Novi. Sehat semuanya ya. Ya. Oke, luar biasa. Kita juga masih menunggu kehadiran ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Neneng Hasanah, yang akan bergabung bersama kita juga untuk berbincang terkait dengan upaya antisipasi lonjakan kasus dalam menghadapi pelaku perjalanan selama bulan suci Ramadan, Lebaran Idul Fitri, dan juga arus balik pasca Lebaran Idul Fitri. Ini momen yang sudah dinantikan oleh masyarakat ya. Sudah 2 tahun ya untuk arus mudik ini kan sebelumnya tidak boleh, tapi untuk tahun ini diperbolehkan. Nah, sebelum untuk arus mudik kita juga harus mempersiapkan dulu di jelang Ramadannya. Nah, apa nih yang sudah dilakukan nih dari pihak kepolisian dan juga Satpol PP untuk bisa mengamankan situasi di Kabupaten Cirebon? Oke, melihat kondisi keamanan dulu di wilayah Kabupaten Cirebon seperti apa nih, Dan? Silakan Pak Arief. Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Selamat malam seluruh pemirsa RCTV. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwasanya memang hari ini kita sedang mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka menghadapi lonjakan terkait dengan arus apabila nanti dilaksanakan mudik, dan juga penanganan terkait dengan bagaimana angka-angka konfirmasi kasus pandemi ini bisa kita kendalikan. Kalau kemudian kita merujuk pada pernyataan Bapak Presiden, bahwasanya nanti di bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri akan dilaksanakan sedikit pelonggaran, termasuk juga bagi warga masyarakat pelaku perjalanan yang akan melaksanakan perjalanan, utamanya mungkin mudik dan kembali ke kampung halaman. Namun yang kemudian menarik adalah bahwasanya pelaku perjalanan itu diwajibkan untuk melaksanakan booster terlebih dahulu. Ini yang kemudian menjadi penting, bagaimana kemudian perlindungan pada pelaku perjalanan itu dimulai dari dirinya sendiri sebelum mengunjungi sanak famili, keluarga, dan orang tua yang ada di kampung halaman. Sehingga konsep-konsep inilah yang kemudian diakselerasi melalui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan tidak hanya dari pihak kepolisian, tapi juga bekerja sama dengan stakeholder terkait dari pemerintah daerah, dari Satpol PP, maupun juga dari TNI. Hari ini kita sedang melaksanakan percepatan vaksinasi booster, sebagaimana juga surat instruksi dari Bapak Bupati Cirebon kepada seluruh jajaran nakes dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan percepatan vaksinasi booster yang dilaksanakan bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Kemudian terkait dengan kesiapan dalam rangka menghadapi Ramadan dan libur Idul Fitri, kita juga telah melakukan beberapa langkah persiapan. Di antaranya yang pertama adalah kita mempersiapkan jalur mudik bagi warga masyarakat yang akan kembali. Jalur mudik? Betul, jalur mudik ini tidak hanya jalur tol, tapi juga jalur arteri nasional atau non-tol. Kita telah siapkan ada 15 pos pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan terpadu, pos pelayanan, maupun juga pos pengamanan yang ada di jalur tol dan non-tol. Pun demikian kita juga telah mempersiapkan skema CB-CB teknis apabila terjadi kepadatan arus, utamanya dalam rangka mendukung Kamseltibcar Lantas. Seperti metode one way yang kita koordinasikan antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, maupun khususnya Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah dimaksud adalah dalam rangka kita ingin memastikan Kamseltibcar Lantas menjelang arus mudik betul-betul bisa berjalan dengan baik, termasuk juga masyarakat pelaku perjalanan memiliki perlindungan terkait dengan booster vaksinasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai syarat melakukan perjalanan jauh ya, Dan ya? Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga sudah mengkoordinasikan dengan beberapa instansi termasuk dari Dinas DPMD. Akan kita aktifkan kembali PPKM Desa yang ada di masing-masing kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Cirebon. Ini penting hari ini untuk kemudian kita bisa mempersiapkan bagi warga Kabupaten Cirebon yang selama ini
mungkin merantau dan akan kembali, betul-betul terdata dengan baik terkait dengan vaksinasi yang memang telah harus dilaksanakan. Oke. Pun demikian juga terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan yang tetap harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Nah, saya rasa 3 strategi besar itulah yang hari ini sedang kita formulasikan. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan terkait dengan perayaan Idul Fitri maupun juga Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Oke, jadi saya rasa untuk itu gencar melaksanakan pemberian vaksinasi untuk COVID-19 ini ya, dari 1, 2, dan booster sebagai syarat untuk melakukan perjalanan keluar daerah. Kemudian juga dari upaya untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat nih ya, ini sudah menyiapkan berbagai strategi ya, Dan. Kemudian juga ini berarti dari arus lalu lintasnya sampai mengaktifkan kembali PPKM desa. Betul. Oke, sebelumnya berarti sudah tidak aktif tuh ya, kemudian sekarang digiatkan kembali tuh, Dan. Sebenarnya PPKM desa ini kan kita aktifkan pada saat mulai dari periode Juli 2020. Pada saat itu kita melaksanakan PPKM darurat. Bagaimana kemudian kita mengaktifkan pemberdayaan masyarakat desa melalui PPKM desa yang ada. Nah, namun dalam pelaksanaannya kan sebagaimana leveling PPKM kabupaten kota yang ada. Saat ini untuk wilayah Kabupaten Cirebon berada di? Saat ini kita berada di level 2. Level 2. Sehingga kemudian beberapa pelonggaran pasti akan terjadi seirama dengan status level PPKM kabupaten kota. Baik. Nah, meskipun nantinya kita masih berada di level 2 atau bahkan turun ke level 1, kita tetap akan mengaktifkan kembali PPKM yang ada di desa, utamanya adalah bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang kembali mengunjungi orang tua maupun sanak keluarganya. Ini yang kemudian sebenarnya menjadi key point penting. Dan ini juga penting sekali ya untuk di tingkat dari tingkatan terbawah nih ya, dari RT RW ya sampai ke tingkatan yang tertingginya itu ya. Nah, ini juga ada peran dari Satpol PP, punya peran strategis dalam hal untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Cirebon. Seperti apa nih, Pak Syafruddin? Ya, terima kasih. Pol PP tentunya sesuai dengan keputusan Bupati, kita berada di Satgas Covid. Satgas Covid-19 itu ketuanya Pak Bupati dan wakil ketuanya para Forkompimda. Kita ada di Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat. Di sana juga ada anggota dari teman-teman Kabag Polresta, Kasih Kodim dan sebagainya. Peran kami tentunya mendorong untuk upaya-upaya bahwa masyarakat lebih disiplin dan mencoba kami pun melakukan operasi yang sinergitas dengan Polresta, dengan Kodim dalam hal tindakan non-justisi. Sampai hari ini kami belum melakukan upaya justisi ya. Ketika justisi dilakukan pada saat PPKM darurat, pernah di tahun-tahun kemarin ya. Cuman sampai hari ini nampaknya masih belum bergeser ke justisi itu. Kita masih non justisi, memberikan edukasi, himbauan, sekaligus juga ya penerapan penegakan hukum dengan cara-cara yang langsung dilakukan di tempat. Selain peran yang tadi disampaikan juga sama dengan Pak Kapolresta, tentunya melalui OPD yang ada dan seizin Pak Ketua, Pak Bupati, kita memberikan himbauan juga mengajak untuk lebih mengaktifkan kembali Satgas Covid, baik yang ada di kecamatan maupun desa. Karena bentangan luas Kabupaten Cirebon ini sungguh sangat luas sekali ya. Ada 424 desa, 40 kecamatan. Oke. Gitu. Jadi menarik sekali saya mendengar tadi apa yang disampaikan dari Pak Kapolresta juga dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon mengaktifkan kembali PPKM di tingkat desa. Kemudian untuk Satgas COVID-19, apakah ini terkait dengan sudah tercapainya target vaksinasi sampai adanya pelonggaran-pelonggaran ya, kelonggaran ini sampai akhirnya diaktifkan kembali ini untuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Seperti apa nih, Pak Arief? Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Jadi untuk menjadikan evaluasi, bahan evaluasi status level PPKM masing-masing kabupaten kota, kita merujuk pada Inmendagri yang senantiasa diterbitkan periodik baik selama seminggu sekali maupun 2 minggu sekali. Nah, asesmen situasi yang dilaksanakan merujuk pada Inmendagri dimaksud ada 3 faktor yang kemudian dijadikan sebagai indikator penilaian. Yang pertama adalah indikator kapasitas respon,
kemudian indikator transmisi komunitas, dan yang ketiga adalah indikator capaian vaksinasi. Sehingga kemudian dari 3 indikator inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana melakukan evaluasi assessment sehingga sebuah kabupaten kota dinyatakan level 1, 2, 3 ataupun bahkan 4 sekalipun. Terkait dengan capaian vaksinasi, untuk Kabupaten Cirebon per hari ini untuk capaian vaksinasi dosis 1 umum itu sudah di angka 91,74%. 91. Artinya cukup tinggi, karena kalau kemudian kita melihat itu adalah kurang lebih sebanyak 1,6 juta suntikan. Kemudian untuk capaian vaksinasi dosis 2 kita berada di 74,92%. Artinya itu juga sudah capaian yang sangat tinggi. Nah, terkait dengan capaian vaksinasi untuk sektor lansia, ini juga menjadi indikator. Untuk dosis 2 lansia kita sudah mencapai 84%. Padahal di syaratnya itu adalah hanya 70%, sehingga sebuah kabupaten kota dinyatakan masuk level 1. Nah, indikator-indikator inilah yang kemudian menjadi prioritas kita dalam rangka mencapai akselerasi percepatan vaksinasi yang sampai dengan hari ini terus kita laksanakan. Plus, karena kemudian kita menghadapi libur Ramadan dan Idul Fitri ini, maka kita melaksanakan percepatan vaksinasi booster tadi sebagaimana yang saya sampaikan, Mbak Novi. Jadi kalau kemudian kita melihat data warga Kabupaten Cirebon yang berdomisili di luar Kabupaten Cirebon itu kurang lebih sebanyak 200.000. Artinya akan ada minimal 200.000 pergerakan mobilitas warga yang memasuki wilayah Kabupaten Cirebon ini ya? Itu apabila 1 orang. Tapi kalau kemudian warga dimaksud mungkin sudah memiliki suami, istri, atau sudah berkeluarga, akan bertambah lagi ya, Dan? Akan bertambah lagi. Nah, inilah data-data yang kita jadikan sebagai rujukan untuk mengukur tingkat mobilitas warga, utamanya adalah menjelang libur Ramadan dan Idul Fitri ini. Kurang lebih seperti itu. Sekarang sudah boleh mudik nih ya, jadi ini harus benar-benar untuk kesehatannya nih ya. Betul. Jadi harus di cross check ya, apakah sudah divaksin. Itu berarti akan ada ini ya, untuk disiplin masyarakatnya nih ya. Betul. Saat melewati wilayah Kabupaten Cirebon. Ya. Saya tambahkan sedikit, Bu Novi. Jadi tidak hanya bagi warga yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke Kabupaten Cirebon yang kemudian harus vaksinasi booster, termasuk kemudian kalau kita melihat sebuah budaya yang ada di masyarakat, apabila Idul Fitri itu mereka akan mengunjungi keluarga, orang tua, atau bahkan melaksanakan wisata. Betul. Inilah yang akan kemudian kita aktifkan untuk melaksanakan random check terkait dengan kepatuhan untuk melaksanakan vaksinasi booster dosis 3. Berarti menyasar ke sektor kawasan itu ya? Betul, sehingga kemudian bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon sendiri, kita juga menghimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi booster dosis 3. Karena ini nanti bukan membebaskan, mungkin ini akan menjadi tolak ukur dalam rangka screening yang dilaksanakan. Artinya pelaku perjalanan maupun juga pelaku yang berkunjung ke tempat wisata, ini semuanya akan menjadi indikator apakah memang warga dimaksud telah betul-betul memiliki perlindungan. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus segera yang belum divaksin, segera divaksin ya Pak ya. 1, 2 dan segera untuk boosternya juga. Itu melindungi kita biar kita ini menemukan herd immunity kita ya. Lebih kebal lagi, lebih sehat lagi. Gitu. Jangan ragu ya. Ukurnya 1, Bu Novi. Kalau sudah di booster tidak dicolok lagi. Oh begitu, oke. Jadi nggak usah ada rasa takut-takut lagi dan jangan ragu pemirsa CTV ya. Baik, kita akan kembali pemirsa di dialog khusus malam hari ini dan line telepon kita buka juga, silakan di 0231482138. Tapi kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di RCTV. Pemirsa, dialog khusus kembali untuk Anda. Silakan untuk pemirsa yang bergabung bersama kami gunakan line telepon di 0231482138. Kita masih berbincang bersama dengan Kapolres Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman SIK MH, dan juga Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Dr. Randus Haji Muhammad Syafruddin. Ya, dari Satpol PP Kabupaten Cirebon, kita ingin tahu nih ada upaya antisipatif apa ya untuk bisa membantu dalam hal menekan
kasus lonjakan COVID-19 jangan sampai terulang tahun lalu ya. Ini Ya. dengan adanya momen Hari Raya, Ya. wilayah Kabupaten Cirebon ini ada peningkatan kasus COVID-19 Ya. ini. Seperti apa Pak Ya. Syafruddin? Ya, tentunya pengalaman tahun lalu ketika kita masih diwarnai dengan level PPKM yang cenderung darurat, ini menjadi pengalaman kita semua ya. Dan di tahun ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa vaksinasi kita sudah 74% untuk yang dosis 2, Ya. bahkan lansia sudah 84%. Ini menjadi modal utama, mudah-mudahan parameter untuk dijadikan menjadi endemi semakin ke depan semakin terwujud. Oke, Jadi semakin harapan cepat ini ya. cepat endeminya. Sudah capek lah kita. Betul, masyarakat sudah merindukan sekali ini ya. Betul, makanya saya pikir Bang Toib udah bisa pulang nih. Udah lama nggak pulang-pulang ya. Iya, 2 kali lebaran nggak bisa pulang. Ya kita sudah 2 tahun ini ya. Iya, Betul. ini tahun ketiga udah boleh pulang sama Pak Iya, Presiden. iya. Oke, tapi ini kan dengan adanya diperbolehkannya untuk adanya arus mudik dan balik ini kan, jadi kita harus punya persiapan yang Betul. lebih matang ya. Ya, secara struktural pasti kami pertama memberikan ketegasan, tentunya nanti akan ditandatangani oleh Pak Bupati. Oke. Setiap sektor yang bakal menjadi kerumunan masyarakat untuk memastikan sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi. Ya, ini jelas akan membantu ya, akan sangat membantu sekali. Yang kedua, tentunya Satgas kawasan ya, Satgas kawasan. kawasan industri, pariwisata dan lain sebagainya harus bisa untuk mengendalikan. Kalau misalkan PPKM yang sekarang kita ada di level 2, disebutkan di sana maksimal 75% kerumunan untuk beberapa kawasan ya. Oke. Ini harus dipastikan seperti itu. Jangan sampai menimbulkan kerumunan yang memungkinkan ada klaster. Tetapi ketika booster dan aplikasi Peduli Lindunginya sudah sangat aktif, saya yakin ya asal disiplin menggunakan masker, insya Allah tidak akan ada klaster baru. Klaster baru. Yang terakhirnya sekali lagi rumusnya ya protokol kesehatan dan vaksin. Vaksin. Protokol menggunakan masker ini melindungi orang lain, jadi kepedulian pada orang lain. Siapa tahu droplet yang kita miliki memiliki virus gitu. Bukan orang lain, kita melindungi diri dari orang lain sebetulnya. Melindungi orang lain. Jadi protokol kesehatan dan vaksinasi ini menjadi sebuah kunci. Bukti kita peduli diri kita dan juga orang-orang terdekat kita dan orang Betul. tersayang kita ya. Oke, tapi mohon maaf nih, apakah ada kekhawatiran dengan adanya diperbolehkannya perjalanan jauh seperti arus mudik ini, takut di wilayah Kabupaten Cirebon menimbulkan lonjakan lagi nih? Dan bagaimana nih? Ya, baik. Terima kasih Bu Novi. Jadi, kalau kemudian kita merujuk pada data, ya kan, kita mengalami lonjakan Omikron itu di medio bulan Februari kemarin. Angka konfirmasi harian itu di angka 350 kasus dalam satu hari. Kemudian kasus aktifnya menembus 1.900 sekian. Kalau kemudian kita merujuk data kasus konfirmasi per hari ini, kasus konfirmasi kita hari ini di angka 19 kasus. Dan kemudian kasus aktif kita di angka 170-an sekian kasus lah. Artinya sudah sangat jauh menurun. Sehingga kemudian inilah yang harus kita pertahankan terkait dengan kasus konfirmasi harian maupun juga kasus aktif. Dan yang menggembirakan adalah untuk positivity rate kita per minggu ini itu sudah di bawah 5%. Artinya sudah masuk ke kategori level 1. Nah, angka-angka ini yang sebenarnya selalu kita evaluasi setiap hari dan kita akselerasi menjadi langkah-langkah strategi teknis di lapangan. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Syafruddin, Kasatpol PP, hari ini kita harus bekerja sama. Tidak hanya Polri, tetapi Polri dan TNI dan juga Satpol PP dan seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk bersama-sama membangun kesadaran. Itu yang paling utama. Kesadaran yang paling utama adalah kesadaran akan kepatuhan prokes, minimal masker ini, minimal masker. Sudah jadi kebiasaan baru nih ya, ini Betul, ya dalam betul. beraktivitas ya.
Dan yang kemudian yang kedua tadi juga sudah disinggung, bagaimana kemudian kita melakukan percepatan vaksinasi untuk memberikan benteng perlindungan bagi warga sebanyak mungkin. Sehingga kemudian dengan capaian vaksinasi yang tinggi, artinya herd immunity bagi warga Kabupaten Cirebon ini telah terbentuk. Sehingga kemudian perlindungan komunal inilah yang juga menjadi benteng bagi warga masyarakat terkait dengan pandemi yang hari ini terjadi. Nah, upaya-upaya yang dilaksanakan memang kemudian kita tidak boleh lelah. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga kita melakukan pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Bagaimana kita membangun kesadaran bagi kelompok-kelompok warga masyarakat yang lain. Ada PPKM kawasan, mulai dari kawasan industri, pasar, pesantren, wisata. Tadi disampaikan oleh Pak Saprudin, ada juga aplikasi peduli di lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang memang dijadikan sebagai tempat berkumpul. Kemudian juga ada PPKM desa tadi yang saya sampaikan. Itulah yang kemudian konsep-konsep pemberdayaan untuk membangun kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan-lingkungan atau di tempat-tempat yang dimungkinkan atau sering terjadi kerumunan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita mengedukasi dan mensosialisasi. Nah, Pak Saprudin dengan tim Satpol PP bersama dengan TNI dan Polri aktif kita setiap hari melakukan patroli justisi. Patroli justisi. Patroli justisinya yaitu membangun kesadaran masyarakat sekaligus juga pemberian masker bagi warga masyarakat. Ini yang terus kita laksanakan dalam rangka untuk melakukan edukasi itu tadi. Termasuk juga kita men-screening apabila memang masih ada warga yang belum melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi itu oke. Ya. Setiap harinya tidak mengenal lelah ya. Betul. Untuk memberikan edukasi, sosialisasi tentang protokol kesehatan. Nah, apakah warga Kabupaten Cirebon sudah patuh terhadap protokol kesehatan? Bagaimana Pak Syafruddin? Terima kasih, Mbak Novi. Warga Kabupaten Cirebon sampai dan hari ini tingkat kepatuhannya cukup tinggi. Cukup tinggi. Hanya masih ada beberapa rekan kita yang agak sedikit mungkin agak lengah ya, seperti tidak menggunakan masker, lupa dan sebagainya, kerumunan dan sebagainya. Nah, ini yang harus terus-menerus diedukasi sehingga menjadi sebuah pelindungan komunal. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu. Betul. Jangan sampai gara-gara satu orang 40 orang terkena virus seperti itu. Dan ini terus-menerus harus kita edukasi tanpa mengenal hari lelah, terutama teman-teman Polri ya, dengan jajarannya di bawah dan kami juga. Ini harus terus-menerus mengedukasi masyarakat. Termasuk nanti ketika Idul Fitri, ini harus diedukasi banget, harus diedukasi sekali. Bahwa ketika berkunjung, jangan menjadi membawa virus dari kota-kota tertentu yang ada di Republik ini. Betul. Ya, seperti itu. Kalau rumah tangga sepertinya tidak ada aplikasi peduli lindungi. Kita matikan pemakaian ini. Rumahnya neneknya tuh nggak ada aplikasi peduli. Iya, Tinggal betul, kesadaran betul yang bersangkutan sudah vaksin atau belum. Oke. Kalau bertemu mungkin ya sabar dong, harus memakai masker. Gitu. Iya, Seperti itu dia. Jangan sampai kendor ya. Seperti Tapi itu. dengan sudah divaksin bukan berarti kita lengah nih ya dengan protokol kesehatannya ya. Harus Iya, tetap ya. Betul, Oke, dalam beraktivitas sehari-hari pemirsa protokol kesehatan itu penting sekali ya. Kita masih ada kesempatan lagi pemirsa untuk berdialog malam hari ini, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Untuk persiapan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Cirebon, kita ingin tahu nih untuk jelang Ramadan ini, saat ini sudah berjalankah seperti apa nih untuk pengamanannya? Ya, baik. Terima kasih, Bu Novi. Jadi, saat ini kita sedang melaksanakan persiapan dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran yang nanti akan kita selenggarakan operasi Ketupat Candi, Ketupat Lodaya 2022. Ketupat Lodaya. Untuk kegiatan persiapan yang telah dilaksanakan, kita mempersiapkan CB-CB teknis terkait dengan bagaimana pengalihan arus dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas, maupun juga CB-CB teknis
terkait dengan metode one way apabila nanti dibutuhkan. Nah, ini yang kemudian terus kita laksanakan langkah-langkah persiapan dalam rangka mempersiapkan arus mudik, utamanya adalah Lebaran tahun 2022 ini. Termasuk juga kita telah melakukan beberapa pemetaan dalam rangka kesiapan pengamanan dimaksud. Pemetaan yang kita laksanakan adalah simbol-simbol mana, titik-titik mana yang dimungkinkan nanti terjadi kepadatan, blank spot, maupun juga terjadi lonjakan arus apabila pertemuan dari beberapa kabupaten. Nah, titik-titik ini yang kemudian kita lakukan pemetaan, dan dari hasil pemetaan itu kita laksanakan CPCP rekayasa lalu lintas. Inilah langkah-langkah persiapan yang sampai dengan hari ini telah kita laksanakan. Di samping itu kita juga telah menyusun beberapa konsep pengamanan. Di antaranya adalah kita telah menyiapkan 15 pos pengamanan. Oke, 15 pos pengamanan. Betul, terdiri dari 1 pos terpadu, terus kemudian 1 posko induk, dan kemudian ada 3 pos pelayanan dan 10 pos pengamanan. Semuanya kita gelar mulai dari yang ada di dalam tol, utamanya di gate tol Palimanan, kemudian juga di rest area, termasuk juga di jalur-jalur arteri perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk juga perbatasan Cirebon dan Indramayu, serta di lokasi-lokasi keramaian warga mulai dari mal, perbelanjaan, maupun juga tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata. Inilah konsep pengamanan nanti yang akan kita gelar melalui penggelaran pospam yang ada di jajaran wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, ini. Untuk personel sendiri yang kita libatkan juga sudah kita hitung dan kita persiapkan. Kurang lebih nantinya akan kita lakukan penggelaran 2.401 personel yang terdiri dari 900 personel kepolisian, kemudian juga dari personel TNI, dan juga dari Satpol PP, Dishub, sekaligus juga beberapa komponen masyarakat yang lainnya, termasuk juga kita akan libatkan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Karena nanti akan kita selenggarakan juga vaksinasi apabila memang dari warga atau masyarakat yang pelaku perjalanan itu ternyata belum melaksanakan vaksinasi dosis lengkap. Oke, jadi di pos pengamanan dimungkinkan ya ada pemberian vaksinasi untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi itu ya. Betul. Oke, jadi ada untuk petugas gabungannya ini ya, personel gabungannya ada 2.401. Betul. Oke, untuk mengamankan ya wilayah Kabupaten Cirebon ini di Ramadan, kemudian Lebaran dan juga pasca Lebaran ya. Betul. Tapi adakah titik-titik yang dianggap krusial ya, dianggap sering terjadi aksi mungkin ya di wilayah Kabupaten Cirebon yang perlu mendapatkan pengamanan yang lebih ketat lagi nih, Dan? Ya, baik, terima kasih. Jadi titik konsentrasi kita kalau untuk Kamsel Tipcar Lantas utamanya adalah di jalur tol, mulai dari gate tol Palimanan, karena di situ adalah sentra, dimungkinkan akan terjadi penumpukan apabila terjadi peningkatan arus pada saat mudik Lebaran nantinya. Nah, untuk jalur arteri, kita juga telah mempersiapkan beberapa CB, termasuk juga jalur alternatif apabila memang nantinya diperlukan. Ditambahkan yaitu petunjuk arah bagi pelaku perjalanan. Ini yang kemudian penting, sehingga apabila warga masyarakat yang kita lewatkan jalur arteri, ulangi jalur alternatif, maka akan mendapatkan rambu-rambu petunjuk arah sesuai dengan arah yang akan dituju. Nah, terkait dengan jalur-jalur utamanya bagi pemudik roda 2, ini yang kemudian juga kita perlu antisipasi secara khusus, utamanya adalah tempat-tempat istirahat. Rest area? Betul, ini yang kemudian penting, jadi di samping pos pengamanan dan pos pelayanan yang kita tempatkan itu tadi, kita juga siapkan lokasi-lokasi untuk pelaku perjalanan, warga masyarakat yang mudik untuk tempat istirahat. Sehingga kemudian pada saat mengendarai kendaraan betul-betul bisa dipastikan kondisi sedang fit, dan utamanya adalah
tidak mengantuk. Jangan lah. memaksakan gitu ya, melakukan Betul. perjalanan, harus Betul. istirahat terlebih dahulu. Betul. Oke. Nah, itu yang dilakukan dari pihak kepolisian bekerja sama juga dengan TNI Polri, Satpol PP, dan Ya. masyarakat pun ini harus tahu gitu ya sebagai informasi. Nah, dari Satpol PP sendiri ya, ini dengan personil yang adakah hambatan yang dirasakan ya dalam memberikan keamanan, kemudian juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jelang Ramadan, Idul Fitri dan juga pasca Idul Fitri nanti? Baik, terima kasih Mbak Novi. Yang jelas kami di Satpol PP sinergitas dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolresta. Menyangkut hambatan, tentunya pengamanan jalur mudik nanti akan mungkin dikombinasikan dengan upaya-upaya memberikan edukasi. Dalam hal ini penegakan hukum dan pendisiplinan ini akan berusaha untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Hambatan pasti ada, terutama di masyarakat itu sendiri ya. Kita sama-sama tahu bahwa COVID sudah tahun yang kedua. Tingkat kejenuhan masyarakat juga menjadi pertimbangan kami untuk tidak melakukan pendekatan yang cenderung sedikit mengusik orang yang sudah terlalu jenuh ya. Jadi berupaya untuk secara humanis sekali kita melakukan itu. Yang kedua tentu juga Pol PP ini jumlahnya tidak mencukupi kalau untuk se-Kabupaten Cirebon ini. Personil yang ada? Ya, kami hanya 300-an lah. Ya. Tentunya dibantu oleh teman-teman yang ada di Satlinmas di desa dan Satpol PP kecamatan yang ada di kecamatan. Oke, tapi di Itiren Satpol PP sendiri itu sudah melakukan aksi semacam giat untuk menertibkan dari operasi penyakit masyarakat seperti apa nih? Oh ya, kami sudah berjalan hampir 1 bulan ya, cipta kondisi untuk menjelang Ramadan ini. Dan setiap minggu kami melakukan operasi pekat yang sinergitas juga dengan TNI Polri. Dan hasilnya kami melakukan pembinaan-pembinaan untuk miras, ya terpaksa kami amankan mirasnya disita sebagai barang bukti. Rutin itu dilakukan? Ya, seminggu ada 2-3 kali kita lakukan. Bukan hanya menjelang Ramadan saja ini? Ya, tentunya frekuensinya lebih tinggi ya. Ditingkatkan lagi ya? Ya. Tapi untuk melihat wilayah Kabupaten Cirebon ini, untuk masyarakat sendiri dalam hal menyambut Ramadan itu kan berarti sangat antusias ya? Ya. Maksudnya kondusif? Ya, sangat antusias sekali. Apalagi ada fatwa MUI dan Presiden sudah menyatakan ibadah-ibadah massal sekarang sudah boleh dilakukan. Tentu dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga dengan ketat. Yang utama itu tidak boleh terlalu banyak makan-makan dengan banyak orang. Berkerumun itu Sholat ya? berjamaah boleh, buka bersama nggak boleh. Iya, itu. Jangan dulu begitu ya. Oke, tapi itu yang menjadi apa ya, dirasakan ditunggu-tunggu itu ya biasanya. Tapi akan terus dilakukan ya dari Satpol PP untuk bisa menertibkan. Ya, upaya-upaya kita untuk itu. Tapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat bahwa pola penyebaran virus itu kan melalui droplet. Ketika kita makan secara massal, yaitu kemungkinannya ada penularan secara masif ya, karena terbuka kan mulut kita ketika kita melaksanakan makan secara massal seperti itu. Oke, tadi disampaikan oleh Pak Kapolresta terkait dengan adanya untuk mengantisipasi kemacetan ya, jika diberlakukan one way. Apakah pasti ini kan ada bukan ketidakpuasan ya, masyarakat merasa dirugikan ya dengan jalur yang ditutup, kemudian harus memutar lebih jauh. Ini ada antisipasi apa nih untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Jadi one way itu adalah salah satu CB teknis yang kemudian kita persiapkan dalam rangka menghadapi lonjakan atau meningkatnya arus yang akan terjadi. Nah, one way yang dimaksud ini adalah bagaimana kemudian kita mengassessment arus lalu lintas dalam situasi dan kondisi tertentu. Memang keputusan one way itu harus dilakukan. Artinya sebagai ilustrasi, apabila saya kasih contoh, apabila kemudian antrian di gate tol Palimanan sudah sampai dengan mungkin di atas 10 km, maka kemudian itu kita perlu melakukan langkah-langkah pembukaan. Nah, inilah yang kemudian senantiasa kita coba simulasikan, sehingga upaya untuk mengurai kepadatan maupun kemacetan one way itu adalah salah satu langkah teknis yang kemudian nanti akan kita terapkan.
Tapi kembali lagi, itu sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada. Ada beberapa metode, ada beberapa CP teknis, mulai dari pengalihan arus, rekayasa arus, termasuk juga mengalihkan pada jalur alternatif. Itu yang kemudian juga langkah-langkah strategis yang telah kita persiapkan. Artinya, bagaimana kemudian mengurai apabila terjadi kepadatan arus maupun kemacetan arus, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berakibat pada terhambatnya warga masyarakat pelaku perjalanan yang akan melaksanakan mudik di Lebaran nanti. Oke, jadi kita juga harus tahu nih ya titik-titik mana saja nanti ya, untuk bisa membantu masyarakat juga agar aktivitas berjalan lancar. Tadi ada juga nanti dibantu oleh petugas yang bersiaga di lapangan. Betul. Ya, oke. Tapi adakah sanksi yang akan diberikan pada masyarakat ataupun warga nih ya jika tidak patuh terhadap protokol kesehatan ataupun nanti yang belum melakukan vaksinasi? Oke, ditahan dulu jawabannya ya. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa obrolan kita usai jeda pariwara berikut ini. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Dialog Khusus masih berbincang terkait dengan upaya antisipasi lonjakan kasus dalam menghadapi pelaku perjalanan selama bulan suci Ramadan, Lebaran Idul Fitri dan juga pasca arus balik Lebaran Idul Fitri. Oke, tadi disampaikan oleh Pak Syafruddin, keterbatasan SDM personil ya Pak ya, tapi tetap maksimal Pak untuk bisa memberikan edukasi ataupun terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon Pak. Ya, pasti itu Bu Novi, untuk memaksimalkan anggota yang ada. Kita atur selain sinergitas dengan Polresta dan Kodim, ada juga patroli kewilayahan tersendiri yang dilakukan oleh teman-teman Pol PP. Tentu ini juga amanat dari semangat untuk melihat potensi kawasan-kawasan yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Ini efektivitasnya juga tergantung dari teman-teman yang ada di wilayah, ya memberikan edukasi, memberikan pengawasan. Seperti demikian, termasuk ketika kami memberikan rekomendasi sebuah kegiatan, isinya itu tidak lain daripada tata aturan protokol kesehatan. Himbauan-himbauan itu sampai kurang lebih 3-4 lembar. Isinya itu protokol kesehatan. Seperti acara hajatan begitu Pak? Ya, seperti itu. Sudah boleh ya Pak ya? Ya boleh, tentunya dengan pembatasan-pembatasan tertentu ya. Protokol kesehatannya lagi-lagi dan vaksinasi ya, Pak Polresta. Betul. Oke, ngomongin soal sanksi, tadi saya sempat bertanya gitu ya, untuk warga yang belum patuh nih ya, adakah sanksi khusus yang diberikan untuk para pelanggar nih? Seperti apa? Ya baik, terima kasih Bu Novi. Jadi kalau kemudian kita berbicara aturan tidak akan pernah utuh apabila tidak diikat dengan sanksi atas pelanggaran aturan itu sendiri. Itulah konsep perumusan regulasi dan peraturan. Nah, terkait dengan sanksi, maka kemudian jenis-jenis sanksi itu juga bervariatif dan berbeda-beda sesuai dengan derajat kesalahan dan derajat pelanggaran sebagaimana diatur dalam regulasi atau peraturan itu sendiri. Ada kategori khusus ya Pak ya? Betul. Nah, untuk hari ini teman-teman dari Satpol PP dan juga dari kita lebih mengedepankan upaya-upaya humanis dan persuasif. Artinya apabila kita melihat atau mendapatkan yang masih tidak menggunakan masker dan sebagainya, kita memberikan peringatan sekaligus juga membagikan masker bagi mereka. Nah, harapannya ini adalah bagaimana kemudian upaya-upaya penegakan protokol kesehatan itu lebih pada titik berat untuk membangun kesadaran warga masyarakat. Karena dengan kesadaran dari masing-masing personil, kesadaran dari masing-masing warga masyarakat, masing-masing individu, maka itu akan sebenarnya akan lebih mudah. Itulah yang dinamakan kesadaran kolektif dari masyarakat. Sehingga nantinya antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain akan saling mengingatkan sendiri. Nah, itu yang kemudian akan luar biasa. Artinya di samping kesadaran masyarakat itu tumbuh, kesadaran kolektif dari kelompok masyarakat itu juga akan tercipta. Tertular gitu ya Pak? Betul. Nah, inilah yang selama ini kita laksanakan, pola-pola edukasi yang humanis, persuasif,
dalam rangka untuk membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya kepatuhan protokol kesehatan. Oke, ini karena humanis dan persuasif, jadi masyarakat jangan menganggap enteng ya. Betul. Mas Syahrudin ya, ini Iya. harus benar-benar diingatkan lagi kepada masyarakat ini untuk bisa membuat masyarakat jadi patuh ya. Betul. Apakah masih ada tuh untuk yang sidang di tempat tuh, Pak Syahrudin? Ya, terima kasih Bu Novi. Untuk saat-saat sekarang ini nampaknya kita masih belum menggunakan justisi atau sidang di tempat. Tentunya ini juga arahan-arahan dari pemerintah pusat, para Bapak Ibu Forkopimda, sehingga kita melakukan juga sudah cukup matang untuk melakukan justisi Oke. sampai hakim yang akan memutuskan gitu seperti itu. Oke, semoga kesadaran masyarakat juga semakin meningkat nih ya. Betul. Oke, adakah himbauan khusus nih dari Pak Syahrudin selaku Kasatpol PP Kabupaten Cirebon kepada masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Cirebon? Baik, himbauan saya bahwa COVID ini kembali lagi pada diri kita sendiri. Mau beranjak atau tetap di situ saja. Lakukan upaya-upaya untuk vaksinasi. Ya. Baik yang 1, 2 maupun yang penguatan yang ketiga. Selanjutnya tidak menjadi setelah divaksin itu bebas tidak menggunakan masker, penggunaan masker masih tetap berlanjut. Oke. Ini bagian daripada ikhtiar kita untuk tidak berlama-lama dalam pandemi COVID-19 ini. Itu yang saya sampaikan, dan masyarakat menjadi masyarakat yang sehat dan kita memasuki masa endemi COVID-19. Semoga ya Amin. dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, masyarakat juga menjadi lebih sadar lagi tentang kesehatan. Oke, dari Kapolres Cirebon silakan apa himbauan yang akan disampaikan kepada pemirsa CTV? Baik, terima kasih bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Mari sama-sama kita laksanakan percepatan vaksinasi booster. Kenapa kemudian vaksinasi booster ini perlu kita laksanakan? Ini sangat penting sekali menghadapi pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Kalau kemudian berbasis data tadi sebagaimana yang disampaikan, ada 200.000 warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang berdomisili atau bekerja di luar daripada Cirebon, yang akan kembali dan mengunjungi. Sehingga perlindungan yang paling utama adalah kelengkapan vaksinasi, yaitu vaksinasi booster. Termasuk juga dinamika mobilitas yang akan meningkat pada saat Idul Fitri nanti, mulai dari mengunjungi orang tua, mengunjungi sanak keluarga dan famili, sekaligus juga berwisata ke tempat-tempat tujuan wisata yang ada. Ini akan terjadi pergerakan mobilitas warga yang cukup tinggi, sehingga salah satu cara untuk melakukan penanganan pandemi utamanya menekan angka kasus konfirmasi adalah memberikan perlindungan dengan vaksinasi. Oke, ayo cepat divaksin ya. Jangan ragu pemirsa, karena vaksin itu halal dan juga pasti aman ya. Aman, Kita pasti. tingkatkan kesehatan kita, kemudian juga pastinya kita jangan sampai kendor akan protokol kesehatannya. Betul. Kita jaga juga kondusivitas untuk wilayah Kabupaten Cirebon, ketertiban, keamanannya. Ya. Perlu ada sinergitas yang baik ya, Betul. Pak. Ya, Betul. oke, baiklah. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan kepada pemirsa RCTV bermanfaat. Kita harus bisa berbarengan ya. Betul. Tidak bisa sendiri. Iya. Betul. Yuk Betul. kita bareng-bareng pemirsa untuk menjaga wilayah Kabupaten Cirebon aman, kondusif, dan pastinya sehat ya. Amin. Saya Novia Abdul harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.